ikatu soffan la yatakallamuna illa man adina lahu يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم برجب وشعبان وبلغنا اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم وأثابنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا وشعبنا وبلغنا وحسن مقاصدنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tadi yang telah kita dengarkan bersama-sama lantunan Gema Kalam Ilahi. Mudah-mudahan barokah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, senantiasa kita menjadi mustami'in yang mengimankan, mengamalkan kepada kitab suci Al-Quran, dan mudah-mudahan keberkahan tercurah kepada alam barzah yang sudah didahului oleh almarhum Al-Muqbillah. Selanjutnya sambutan-sambutan dari keluarga besar almarhum Abah Kiai Haji Tubang Muhammadiyah. Dalam hal ini akan disampaikan
oleh perwakilan dari keluarga. Mungkin akan juga disampaikan oleh Bunda Ratu Ageng Rekawati. Untuk itu kepada Bunda Ratu Ageng Rekawati dan Bunda Anita mohon agar segera ke podium. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Mukarram Abu Yang tadi dari Jakarta, para kiai, para ustadz, para sepuh, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tahdir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya sebagai Panglima Komando Paguron Jalak Banten mewakili keluarga besar almarhum Kiai Haji Tubagus Sangandiah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam haflah mubarakah ini dalam rangka memperingati 100 hari berpulangnya almarhum Pangersa Abah Kiai Haji Tubagus Sangandiah yang kita cintai. Tujuan kami tak lain adalah mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, mendoakan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran serta tahlil. Semoga segala amal kebaikan Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga saya tak lupa kepada bapak-bapak yang telah membacakan Al-Quran di Maqam Pangersa Abah yang kurang lebih 2.400 jam sampai malam ini. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga apa yang telah dilantunkan dihadiahkan kepada Pangersa Kiai Haji Tubagus Sangandiah menjadikan Pangersa Abah dilapangkan di alam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari almarhum al-maghfurlah Abah Kiai Haji Tubagus Sangandiah semasa hidupnya yang belum sempat terselesaikan. Kami sekeluarga memohon kepada seluruh warga dan anggota PJBN untuk memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Dan apabila jika ada hutang yang belum terselesaikan, mohon segera menghubungi keluarga. Selanjutnya, yang terakhir, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, kami selaku tuan rumah memohon maaf jika dalam penerimaan, sambutan, jamuan maupun tempat yang kami sediakan masih terdapat banyak kekurangan. Demikian sambutan kami untuk mewakili keluarga dari Pangersa Abah. Mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari perwakilan keluarga. Nah, ayo nama sambutan langsung di keluarga besar yang akan dibawakan oleh Ratu Ageng Rekawati. Mangga waktu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syubuhun kudusi Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syafri syafri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa dikumpulkan di tempat yang penuh barakah ini dengan gema tahlil, tahmid, zikir, shalawat, insyaallah menurunkan keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibana Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir di sini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Yang saya hormati para jemaah hadirin yang hadir di sini atas izin dan ridha Allah, saya ucapkan terima kasih. Jauh-jauh langkahnya menuju ke sini, semoga setiap langkahnya mendapat keberkahan dan mendapatkan amaliyah yang Allah balas dengan cepat dan dilipat gandakan dalam rangka kita bersilaturahmi dan mengenang orang tua saya, Abah Kiai Haji Tubagus Sanadia MA. Mudah-mudahan insya Allah sempurnakan beliau, amin. Saya nggak bisa ngomong banyak nih. Intinya saya mewakili keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini, yang tentunya membersamai kami dari awal sampai 100 hari ini. Mudah-mudahan semua kebaikannya, lelahnya, apapun itu Allah balas dengan cepat dan dilipat gandakan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan tentunya saya mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan apapun itu dari keluarga, dan tentunya itu kesalahan kami, mungkin anak-anaknya yang kurang ini. Mudah-mudahan dibukakan pintu maafnya untuk kami keluarga. Insya Allah mudah-mudahan bisa saling memaafkan dan kita menghadapi bulan Ramadan ya. Maafin gak Pak, Bu? Maafin. Amin, insya Allah mudah-mudahan dibukakan pintu maaf dan kita bisa saling memaafkan. Dan malam ini saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dengan rasa bahagia dan terharu bisa melewati hari demi hari. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita tetap bisa bersilaturahmi kembali. Dan saya ucapkan terima kasih, intinya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih, dan khususnya juga buat para kiai, para santri, para ustadz yang telah ngaji selama dari awal sampai hari ini 24 jam non-stop. Alhamdulillah di makbarahnya orang tua saya ngaji tanpa henti. Mudah-mudahan itu jadi wasilah keberkahan untuk kita semua, apalagi menghadapi bulan Ramadan, bulan yang pertamanya diturunkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan mendapat keberkahan dan menjadi tuntunan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Saya udah gak bisa ngomong banyak Bapak, Ibu. Intinya
Saya Ratu Agung Rekawati mewakili keluarga besar Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia mengucapkan terima kasih dan meminta maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk kami sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi telah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari keluarga besar Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia MA yang dibawakan oleh seorang mutiara indah di akhir zaman ini. Betul nggak Pak? Lu dihandap jawab sing jujur, jawab sing kompak, jangan ada dusta di antara kita. Lu dari sambutan gelis tuh. Ya normal keneh pun. Gelis nggih pun. Saya rokona sampurna nih Bun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu uraian hikmah, tahlil dan doa bersama mengenang almarhum al-maghfurlah, orang tua kita, guru kita, yaitu Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia MA. Yang pertama, Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ridwan Nur Kusuma Al-Karim Al-Masyhur Tunjung Putih. Beliau adalah seorang cucu dari almarhum Al-Maghfurlah. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau ananda Tunjung Putih dijadikan oleh Allah seorang lelaki yang soleh, seorang lelaki yang berani mengibarkan bendera Islam di akhir zaman. Amin gitu Pak. Mari kita dengarkan urang macan puguh wani ngomong di loban mantena mantos wani puguh wani nabe gitu gagas itu mah. Mangga Kang Kalom Tunjung Putih, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Ada 3 golongan seseorang yang tidak wajib menjawab salam. Pertama, orang ketika tidur. Yang kedua, orang ketika sholat. Dan yang ketiga, orang tidak waras. Mau dianggap tidak waras? Jawab salamnya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habba fi umrihi fayazalzalallahu fi rizki fayabarra walidayhi wa rasulullah katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di malam ini, marilah kita bermuhasabah. Dunia itu bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal, dan kita itu akan tinggalkan. Maka orang cerdas itu akan membawa bekal secukupnya di tempat transit untuk menuju tempat puncak yang dia akan tujui. Dan tujuan kita itu akhiratnya, perannya ada di surganya. Makanya kita jangan sia-sia
sia-siakan sisa waktunya hanya untuk urusan dunia semua. 24 jam itu sudah ada apa saja yang ada di akhiratnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, hei seluruh manusia, rezekimu itu telah aku tetapkan di langit dan aku janjikan akan kuberikan kepadamu. Itu kaidah pertama. Artinya rezeki kita itu gak akan tertukar dan tidak akan pernah ditukar. Ada putri yang ditukar, ada menteri yang ditukar, tetapi rezeki tidak akan pernah ditukar. Jadi ini itu memberikan pesan kepada kita, jangan pernah mencuri. Jangan pernah mencuri, karena ngomong energi. Jangan pernah kita mencuri hanya demi mendapatkan rezeki orang lain. Kalau kita bisa mencari dengan cara yang halal, kenapa kita mesti mencari dengan cara yang haram? Contoh misalnya, itu ada air minum, itu rezeki saya bukan? Bukan. Kalau rezeki saya, bila air minum itu telah masuk ke dalam tenggorokan saya, nah itu baru rezeki saya. Memang itu rezeki orang lain, tapi di atas namakan nama saya karena saya ada di sini. Coba kalau gak diminum, bisa jadi bapak ibu para jamaah yang minum airnya. Betul tidak? Tuh. Mohon pandai-pandai kita menata hidup, karena kita di hari nanti akan meninggal, akan berakhir. Sebanyak-banyaknya harta kita meninggal juga. Setinggi-tingginya pangkat kita meninggal juga. Sehebat-hebatnya ilmu kita itu akan meninggal juga. Jadi kita jangan sampai sukses di dunia tetapi nestapa di akhiratnya. Karena bagaimanapun kehidupan kita, wahai manusia, kita itu akan meninggal. Siapapun itu diri kita, tidak ada pengecualian. Pikirkan, yang kita tunggu selama kita hidup di dunia ini hanyalah kematian. Sedangkan umur kita itu semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua. Apa yang kita kejar di dunia ini? Dunia yang kita kejar, pada hakikatnya kita itu sedang mengantri untuk meninggalkannya. Pergantiannya tahun, pertukarannya bulan, berlalunya pekan, silih bergantinya hari, itu semua kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah, introspeksi diri. Jangan kita mandang orang dari fisik. Bisa jadi orang itu fisiknya biasa tetapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan kita merasa pintar, harusnya pintar merasa. Betul? Jangan kita merasa pintar, harusnya pintar merasa. Betul? Tidak sedikit orang bisa merasa pintar tetapi tidak bisa pintar merasa. Merasa diri paling baik, orang jelek. Merasa dirinya paling hebat, orang salah. Merasa dirinya paling punya segalanya, paling berkuasa, orang gak punya apa-apa. Itu namanya ujub. Ingatlah, seseorang yang selalu membanggakan diri sendiri, sesungguhnya dia telah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan tidak pernah mengajarkan hal tentang baik, tetapi setan itu merasa lebih baik. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya paling baik, itu gurunya setan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu adalah, harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Kesehatan di dalam diri kita itu adalah rezeki yang paling tinggi. Punya anak yang soleh itu adalah rezeki yang paling utama. Sedangkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki yang paling sempurna. Jadi kita itu jangan terlalu berambisi dengan yang sifatnya itu waktunya itu sementara. Karena kita itu akan berakhir. Wahai manusia, tidak ada lagi yang berkuasa dari segala yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Muluk, ya Jalal wal Ikram, Al-Ghaib, Al-Qahar, Al-Hayyu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Semoga Allah memberikan ke diri kita itu kesehatan walafiat, amin. Semoga Allah memberikan keistimewaan ke dalam diri kita, yaitu ketaatan dan menjalani hal kebaikan, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, alhamdulillah kita sudah mendekati bulan Ramadan. Ingat nih, jangan sampai kita tiap tahun itu bilang bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tapi kita nggak tahu artinya Ramadan itu apa. Ada yang tahu nggak arti Ramadan apa? Arti Ramadan puasa, puasa artinya apa? Ramadan, Ramadan artinya apa? Puasa, puasa artinya apa? Ramadan, Ramadan artinya apa? Puasa, puasa artinya apa? Ramadan, gitu aja yang tahu. Puasa artinya apa? Ramadan, Ramadan artinya apa? Puasa, puasa artinya apa? Ramadan, gitu aja terus. Di sini ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Ada rezeki nih dari saya 100.000. Siapa yang bisa jawab? Ke depan. Arti kata Ramadan itu apa? Ayo 100.000 nih, lumayan rezeki buat bapak ibu, para jamaah, para hadirin. Ke depan, ke depan. Yang bisa jawab ke depan. Masya Allah. Awas ketajung itu. Mohon maaf Pak, dengan nama siapa? Helmi Ali. Wih, bapaknya ganteng. Arif dari Pandeglang. Masya Allah. Ya Bapak, jawabannya apa? Ramadan itu yang menyucikan badan kita Alhamdulillah, jawabannya benar. selama 1 bulan. Alhamdulillah benar, Masya Allah jawabannya. Ini untuk Bapak. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, Masya Allah, bapaknya hebat, udah hebat, ganteng lagi. Semoga keberkahannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu rezeki dari Allah melalui tangan saya Pak. Alhamdulillah. Dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahrum Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan permulaan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena Ramadan itu istimewa. Siang malamnya ada pengampunan, siang malamnya ada ibadahnya, siang malamnya disebut-sebutnya kita, siang malamnya ada rahmat, siang malamnya kita diberikan peluang bebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ingin menyampaikan satu amalan doa yang dimana Rasulullah telah mengajarkan ketika di bulan Ramadan kepada sahabat Rasul dan kepada kita juga. Jadi doa ini semoga insya Allah kita diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan kita dijauhkan dari bisikan syaitan selama menjalani ibadah puasa Ramadan. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina biyumni wal iman wasalamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran dalam menjalani hari ibadah puasa di hari pertama hingga lebaran, dan kita dijauhkan dari bisikan syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai nanti siang bolong kita itu mokel. Ada yang tahu arti mokel apa? Orang yang tahu pasti pernah ini. Aduh, gaul ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, para jamaah sekalian. Tahu arti mokel berarti pernah. Kalau misalnya di bulan puasa kita panas-panas itu lihat sunlight,
udah kayak marjan rasa melon. Lihat kecoa lewat udah kayak kurma. Lihat saya di kaca udah manis banget. Aduh. Alhamdulillah. Semoga nanti ibadah puasa kita di bulan Ramadan di hari pertama hingga selesai kita diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para alim ulama, para hadirin, para jamaah yang telah datang ke sini. Semoga setiap langkah-langkahnya diberikan keberkahan dan amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama yang telah mengaji di makbarahnya kakek saya. Dari awal hingga 100 hari ini masih terus mengaji. Semoga lantunan ayat suci yang dibaca, yang didengar oleh kita menjadi keberkahan bagi diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hapunten bilaya kalepatan, hatur nuhun tisim kuring Ahmad Ridwan Nurkusum Al Karim Tunjung Putih. Jazakumullah khairan katsir wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram luar biasa cek ulama eta. Ja RW mah titah kos kitu doang ngomong maneh nama. Coba RW bisa kos kitu tahi ini apa? Mudah-mudahan hikmah yang telah disampaikan tadi biasa kurang dipahami, oke dimengerti. Undur makola wala tandur mankola. Lihat dengekeun omongana ulah dideuleu anu ngomongna. Hartina najan mangrupa endog sanajan kaluar tina bujur hayam ari endogna atuh cana. Tapi sabalikna najan kaluarna kodeng tapi kaluarna tinu geulis tapi kaluarna kodeng ulah kan. Hartina najan anu nyariosna budak keneh doang abdi ari mangrupa ilmu mah canda amalkeun dina kahirupan urang sapopoe amin. Ya Allah ya Rabbal. Naon cenah tadi nyampaikeun naon? Nyampaikeun bun tadi Ramadan. Ramadan adalah puasa adalah bareng jawab sing kompak. Ramadan adalah puasa adalah eta Kang Tunjung putih keluarga duitnya bari saeun. Mudah-mudahan baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk penceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Muhtadin dari Jakarta. Amun bisa mah bahasa Sundanya biar soalnya kami mah lamun ngadenge bahasa Sunda sok sedep sarina teh ya. Kalau nggak bisa mah jangan dibahasain, bahasa Jakarta aja. Mangga Pak Al-Mukarram Buya Muhtadin, waktu dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittihadi wa ihtisami bihablillahil matin wa huwallazi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awaman kana maitan fahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah yang berkat rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan malam ini kita dapat bermuajahah hadir bersama-sama, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita, bertemunya kita, silaturahim kita mendapatkan barokah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang paling inti mendapat bawa keberkahan buat guru kita, orang tua kita, almarhum Kiai Haji Bagus Samadia, dan juga mudah-mudahan limpahan keberkahan ini terpantul kepada kita semua. Yang saya hormati para alim ulama yang mudah-mudahan masih ada, juga hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada Bunda Rekawati dan juga Kiai Haji Edi Sutisna sebagai Panglima Komando, yang mudah-mudahan pada malam ini mendapatkan barokah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini saya tujuannya hanya ingin menyampaikan pesan dari almarhum. Ada 3 pesan almarhum yang oleh almarhum belum bisa disampaikan kepada anak-anaknya. Beliau berpesan, nanti kalau ada kesempatan sampaikan, lu jangan abah nasihat abah. Yang pertama, nanti kalau ada acara 100 hari bahas asma yang ke-100 biar jamaah memahami. Nah, ini pesan beliau. Jadi ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, cuma kan tergantung waktu, ini sudah malam. Begitu. Jadi yang pertama, asma Allah itu ada 199 yang biasa, ada yang 100. 100 ini hurufnya enggak pernah ditaruh di awal dan enggak pernah ditaruh di tengah, pas di akhir. Apa? Hu. Tuh kalau nanya Pak Kiai paham. Ya, contoh seperti Allahu. Itu di apa, di akhir, enggak pernah di tengah, enggak pernah di awal. Nah, kalau hu ini enggak ada, Allah tidak ada. Nah, ini yang perlu disampaikan, pesan Abah sampaikan kepada jamaah biar mereka pada paham ya. Apa sih nilai daripada 100 hari? Ternyata kita mengenal, memahami asma Allah yang ke-100, yaitu hu. Makanya ada Allahu, ada ilahu, ya, ada hu-nya ini. Nah, 2 huruf hijaiyah yaitu tak marbutoh dan hak marbutoh di dalam Al-Quran, tetapi dalam abjad hijaiyah tidak ada. Alif, ba, ta, sa, enggak ada tuh 2 huruf. Ya. Hak marbutoh dan tak marbutoh tidak ada, tetapi di dalam Al-Quran ada. Tak marbutoh dan hak marbutoh sementara menempati posisi di akhir. Kalau tak marbutoh, contoh hikmatun, itu dibaca hikmah. Nah, inilah yang perlu, yang Abah pesan untuk disampaikan ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan begini, awaman kana maitan fahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi nas. Bukankah ada mayit, ya, orang mati berarti kan, awaman fahyaynahu maka kami hidupkan, wa ja'alnahu nuran yamshi, dan kami jadikan nurnya bisa berjalan dengan orang-orang seperti kita, bisa berjalan dengan murid-murid yang memang mahabbah kepadanya. Contoh nih ya, tapi bagi yang percaya, syukur-syukur nggak percaya. Saya menyikapi ayat ini ketika Abah meninggal. Itu 2 minggu lagi Abah telepon sama saya, ngobrol begitu. Cerita mati, cerita ini, ya kita kan nggak ngeh, wah itu adalah cerita beliau gitu. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, bukankah ada orang yang telah mati, kemudian Allah hidupkan, Allah jadikan nurnya bisa berjalan dengan kita. Nur apa? Nur karomahnya.
Nah ini juga harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita tawasul nyambung. Jadi awaman kana maitan fahyana wa jaluyam sibina. Jadi ada orang. Baik. Sebab kenapa? Sebab hidup ini Pak cuma sebentar. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka'alfisana min tahun. Satu hari akhirat Pak, 1000 tahun kita di dunia. Jadi kalau kita punya umur 1000 tahun, di akhirat cuma 24 jam. Jadi hidup kita cuma sebentar. Kalau umur kita Pak 65 tahun, berarti kita cuma sejam setengah diukur dengan hari akhirat sebentar Pak. Tetapi bukan itu yang kita perhatikan. Kita mati ini kan mau apa? Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan. Bapak suka pernah lihat sapi dipotong kalau hewan kurban? Suka lihat nggak? Suka kan? Itu dibacain takbir dulu kan oleh yang motong. Allahu Akbar, takbir, tahlil. Tetapi kenapa kami itu tidak ikut mengucapkan kalimat tahlil? Bahkan kesakitan. Nah saya diajari sama apa? Itu contoh matinya makhluk, bukan mati hamba. Kalau sapi mati melenguk kesakitan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajar sapi mah. Nggak oke sapi makhluk. Tapi kalau kita Pak, mohon maaf ya, kita harus jelek-jelek juga suka sholat, suka zikir. Tapi kenapa begitu kita mati la ilahnya hilang? Nggak bisa ke bawah. Kenapa? Nah inilah yang harus kita pahami, harus kita pelajari supaya nanti kita pulang bawa kalimat la ilaha illallah. Kalau saya kan anak abah yang nggak pernah ngaji. Kalau saya ngobrol, kalau saya mah, tapi ngobrol ngaji, bukan ngobrol lantur. Suatu ketika ada tamu yang undang ceramah, apa nyuruh saya ceramah? Ngobrol tuh. Abah nanya, Buya, yang utama mengenal Allah dulu, mengenal kita dulu. Mas Abah mengenal kita dulu lah. Bagaimana mengenal Allah kita mengenal. Bagaimana cara kenal? Artinya kita harus kenal kita ini siapa. Coba aku tanya Abah, soal apa gitu. So, Buya gimana caranya? Kalau saya apa? Bah, malam saya sholat 2 rakaat, duduk menghadap kaca, saya baca la ilaha atau Allah. Saya lihat muka saya. Apa nanya? Gimana kelihatannya? Kayak juga Pak, muka saya. Boleh buktikan. Jadi kalau kita ingin lihat diri kita diperkenalkan oleh melalui kalimat Allah atau la ilaha illallah, ternyata begitu gantengnya. Nih, Kian Santa apa? George nih. Dia Prabu. Enggak seperti begini loh di kaca mana? Burung. Boleh bukti. Itu saja yang dari Rumpin. Benar juga Pak. Jadi begitu. Sekarang kita mengenal Allah dengan diri kita yang belum kenal. Bagaimana kita mengenal? Kenali dulu kita ini siapa. Supaya kita sholat benar. Baru kita mengabdi kepada Allah benar. Nah kemudian ya singkat aja. Masa aku tuh dia lapar nih. Di jamaah yang itu lapar. Kata apa? Suatu saat nanti akan muncul pemahaman tauhid dibagi 3. Itu sebelum apa mati, ternyata benar sekarang. Dibagi 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah dan rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tauhid wahabi muncul. Nanti tugas kamu jelaskan makna 3 dalam kalimat Allah, mana 3 dalam Bismillah, mana 3 dalam kalimat la ilaha illallah, dan mana 3 dalam 3 ayat Al-Qur'an dan surat An-Nas. Ternyata Pak, ya, nama Allah itu terdiri 4 huruf, alif lam mim, mengandung jumlah bilangan. Berapa bilangannya? 3. Jadi jumlah bilangan yang ada pada kalimat Allah alif lam mim 3. Aslinya 66, 60, 12 dengan 3. Makanya Allah menetapkan ada rukun hidup, rukun hati, ucapan dan ditarik dalam rukun sholat takbir dulu 3, jangan 2. Pusat dari situ. Ini kalau kita mengaji tentang masalah bab bilangan tentang nama Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Fatihah, Allah Rabbil Alamin, Allah Malik Yawmin, Allah Nabudu, dalam surat Anas,
Allah Rabbinas, Malikinas. Ini bukan bicara tauhid. Bicara bahwa Allah mempunyai 3 kekuasaan. Pertama, Allah sebagai Rabbil Alamin, pengatur alam semesta. Kedua, penguasa alam semesta. Dan ketiga, Allah yang diibadahi oleh makhluknya, hambanya. Diringkas dalam surat An-Nas. Allah Rabbinas, pengatur manusia. Allah Malikinas, penguasa manusia. Dan Allah yang diibadahi oleh manusia. Jadi nyambung antara surat pembuka dengan surat penutup. Kalau sekarang acak-acak, karena apa? Karena pemahamannya salah. Nah sekarang kita sedang dikacaukan nih, makanya waspada dalam beragama. Cukup pegang, ya, tauhid Imam Asy'ari. Sekarang sebenarnya, dulu kan pernah rame dalam Isra Mi'raj itu ada sholat 50 ya. Ada mengatakan 50 rakaat, ada 50 waktu, betul nggak? Betul nggak tuh? Ya. Apa sih intinya? Apakah itu menjelaskan 50 waktu? Bukan, waktu sudah ditetapkan. 50 rakaat juga bukan. Maka sudah. Ternyata itu merupakan kandungan 50 sifat, 41 sifat Allah, 9 sifat Nabi. Sifat Allah ada pada kalimat Allahu Akbar. Jadi kalau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sifat wujud, mustahil, jaid, ada dengan Allahu Akbar 41. Begitu kita baca Allahumma sholli Muhammad, kita ingat sifat Muhammad. Sidik, amanat, amri, qadar, 4 wajib, 4 mustahil, 4 jaid, 9. Jadi ini kunci yang dikatakan sholat itu 50. Bukan masalah rakaat, bukan masalah waktu. Nggak selesaikan pembahasan sampai sekarang. Ternyata itu kuncinya. Nah itu saya dikasih penjelasan sama Abah. Ya. Jadi barokah lah begitu ya. Jadi yang terakhir ya, bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Enggak dipanggil nama Pak, enggak dipanggil gelar. Ustaz nggak dipanggil Ustaz, Kiai nggak dipanggil Kiai, nggak dipanggil Pak. Yang dipanggil adalah nafsunya. Makanya jangan sok pengen sebut nama besar. Ya ayyatuhan nafsul mut, wahai nafsu yang tenang. Siapa yang disuruh pulang? Irji'i ila Rabb. Balik mana hari itu? Ke Banten, ila Rabbiki kepada Tuhan kamu. Yang dipanggil pulang siapa? Orang yang nafsunya mut. Terus nanti disuruh apa? Paduli pada nanti kamu gabung dengan hamba-hambaku dari kalangan para nabi, sahabat dan seterusnya. Terus ujungnya padulinya nanti masuk ke dalam surga. Siapa? Orang yang dipanggil mut, bukan dipanggil jenderal, bukan dipanggil kiai, bukan dipanggil ustaz, bukan. Enggak jaminan. Yang jaminan itu yang dipanggil mut. Ma'inah ayatnya jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati adalah orang-orang yang mutmainnah. Dampak dan adalah dampak daripada zikir. Satu lagi. Jadi para jamaah bapak-bapak wajib memahami zikir. Bapak paham la ilaha illallah? Pak, asabar huruf la ilaha illallah. Sabar huruf. Wah, ya itu. Coba berapa? Hurufnya 12. Makanya kalau nggak paham la ilaha illallah silakan 12 matinya. 12 sama dengan 3. Tuh rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Bilangannya berapa? 165. 165 sama dengan 3. Nah, jadi dalam kalimat la ilaha ada jumlah bilangan 3 yang sama dengan jumlah bilangan pada Allah, yang sama dengan jumlah bilangan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya 786 sama dengan 3. Itu jadi yang harus kita jaga dalam bilangan 3. Hati, ucapan, perbuatan. Nah, maka diwujudkan dalam sholat. Tuh, rukun kauli, rukun kauli, rukun fi'li. Tuh, ini bawah. Maka jangan salah Pak ya. Pahami, pelajari kalimat la ilaha illallah yang di bawah itu. Mungkin Bapak pernah ya, ada orang sekarat diminta tolong bawa baca talqin tahlil. Kenapa orang itu nggak ikut mengucapkan? Karena kosong. Karena kosong, jadi nggak respon. Hatinya kosong. Makanya diisi sering ada prinsip taholi, tahali, tajali. Maka belajar tarekat wa allaw istaqamu ala tariqatin la asqainahu marur. Belajar cara, belajar upaya agar kita pulang bisa membawa kalimat la ilaha illallah. Rugi Pak. Gelar kita boleh banyak ya, tapi kalau nggak bawa kalimat dan pulang rugi. Maka tuh Pak pelajari oleh kamu, pahami oleh kamu tentang kalimat la ilaha
Setelah itu wastaghfir li dzambik. Ini saya dapat ini dari apa? Diomelin nggak bisa-bisa. Yang benar kalau ngaji. Begitu. Istighfar kapan? Setelah la ilaha illallah baru istighfar. Ayatnya tuh. Oh, apa kalau ngajarkan duit? Benerin ngomelin. Oh iya Pak, pahami dulu tuh. Wastaghfir li dzambik kapan? Setelah la ilaha illallah. Jadi dengan kalimat itu kita dosa kita diampuni dengan keberkahan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Alaihan lahiyah dengan kalimat itu kita hidup dan juga mati akan dibawa dengan kalimat tauhid tadi. Ya, jadi jangan lupa kita pulang dengan kalimat la ilallah, hidup dengan kalimat la ilaha illallah, dibangkit juga dengan kalimat la ilaha illallah. 12 ya baik ya. Maka bismillah. Ingat Allah sebagai pengatur. Kita diatur oleh Allah. Ya, dalam surat An-Nas Rabbina pengatur. Jadi kita diatur, nafas kita diatur. Ya, diatur. Maka hidup kita teratur. Tetapi begitu sudah melaksanakan aturan kita menolak. Maka banyak teguran-teguran kepada kita. Nih yang perlu saya sampaikan, waspada. Sekarang sedang dikembangkan pemahaman tauhid dibagi tiga, yaitu tauhid yang berasal dari Wahabi yang dimana oleh Ibnu Taimiyah, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Itu nggak ada itu ya. Jadi kita kembali pegang aja tauhid asariyah. Insyaallah dengan pegang tauhid Imam Asy'ari kita nggak bakal tersesat. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya dapat sampaikan berhubung sudah malam ya. Mudah-mudahan lain kali kita bertemu lagi. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain akan kita lebih tingkatkan pemahamannya. Jadi saya mohon maaf, sebenarnya sih nggak tuntas ya. Mudah-mudahan lain kali lah itu. Jadi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi uraian Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang telah kita dengarkan bersama-sama. Apa yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara ditutup, akan ada penyampaian ucapan terima kasih dari seorang tokoh legendaris yang pada tahun kurang lebih 87 mungkin. Beliau adalah seorang panglima dalam judul serial Raden Kian Santang yang akan dibawakan oleh Prabu Siliwangi. Kalau Pak RW Prabu Silih Mulut. Biar kelihatan. Dipaksa ini. Aduh. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat kosong soal atas mundur. Atur nuhun ka sadayana anu tos sumping di acara 100 dintenan almarhum Kiai Haji Tubagus Ahmad Abah Sangadia. Mugia sadayana dipasang keberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus anu terakhir sakadak deui urang sadayana bade bade bulan suci Ramadan. Terus teh 100.000 tadi mau ngajawab sana nih. Dia pokoknya ti abdi ngaturkeun hatur nuhun. Jazakumullah khairan katsiran. Hapunten lahir batin. Ya. Sakitu wae ti abdinya teh atos wangi ya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilajeng. Kepada panitia silahkan ala kadar berkat dibagikan. Tolong mik satu lagi hidupkan operator. Kita bersalawat bersama. Allahumma barik. Lanjutkan. Wa
maqasidana Allahumma barik lana. Mudah-mudahan orang pengen keberkahan di bulan Rajab sampai bulan Ramadan insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Terima kasih atas dukungan dan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.